Mulai. Ya, petugas keamanan meminta massa yang ada di depan pintu masuk untuk membuka diri agar tergugat bisa masuk, dan kita lihat ada seorang pria berbaju batik coklat lengan panjang, ada dua, duduk di kursi tergugat. Apakah ini yang tadi dikatakan sebagai perwakilan dari Pak Jokowi? Kita belum bisa memastikan. Pak Hakim menanyakan apakah ada yang lain, dan jawab tidak ada. Gibran. Oh, ada lagi seorang perempuan berbaju biru juga duduk di kursi tergugat. Oh, kan tergugatnya itu ada beberapa, ada KPU, ada MPR, dan ada Pak Jokowi. Nah, itu dari KPU baru datang yang berbaju biru dan agak tinggi, besar ya. Kita saksikan lagi, terus dibuka jalannya. Jangan cerita udah, ambil aja. Ya, tenang. Oke. Kita lagi live. Bro, munduran bro, topinya kena. Naikin dikit. Sidang perkara perdata nomor 5 Biar kita dalam perkara antara Bambang Trimulyono lawan Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden Negara Republik Indonesia udah diam dulu lah, jangan. dan kawan-kawan dibuka, dinyatakan terbuka. Dengerin dulu. Hitungannya jelas. Cek bisa. Ya. Baik ya. Dari penggugat Bambang Trimulyono, silakan kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Izin yang mulia. Pertama kami sampaikan, kami yang hadir adalah kuasa hukum dari Bambang Trimulyono. Beliau titip saran, sangat menyesal tidak bisa menghadiri persidangan pada kesempatan kali ini karena beliau saat ini sedang menjadi tahanan di rutan Bareskrim Mabes Polri. Mohon doa dan dukungannya agar beliau bisa dan nantinya kami akan memohon, karena nanti dalam proses perdata ini ada mediasi penetapan agar atau pemanggilan agar klien kami bisa hadir khusus untuk bisa menghadiri proses mediasi. Yang kedua, hari ini alhamdulillah kami dari kuasa hukum penggugat Bambang Trimulyono, ada sebelah kanan saya Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI, ada saya sendiri Ahmad Kozinuddin Sarjana Hukum, ada rekan saya Yasin, ada rekan saya satu Riki Fatama saya tidak bisa hadir karena ada pendampingan Saudara Bambang Tri saat ini di Bareskrim, jadi bagi tugas. Kemudian ada Bang Juju Purwantoro SHMH, dan terakhir ada Bang Sony S. Ramawijaya SH. Itu adalah tim yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jadi untuk kelengkapan persidangan, saudara sudah siap dengan surat kuasa asli? Siap, sudah. Silakan. Baik. Dari pihak tergugat
tim penasihat hukum memberikan surat kuasa asli dari penggugat, yaitu Pak Bambang Tri, karena Pak Bambang Tri tidak bisa hadir karena masih ditahan di dalam rutan Mabes Bareskrim Polri. Jadi kehadiran Bambang Tri diwakili oleh para penasihat hukum. Hal ini diperbolehkan dalam hukum acara untuk sidang kasus perdata. Sebagaimana kita lihat, tergugat yang terdiri dari perwakilan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, perwakilan KPU dan perwakilan Pak Jokowi tampaknya ya maju ke depan untuk mengecek keaslian surat kuasa dari Bambang Tri kepada penasihat hukum, yaitu saat ini diwakili tadi yang ke depan adalah Pak Ahmad Khozinuddin SH. Bang Yasin bisa kartu, Silakan yang ini disiapkan. Dimintakan satu persatu kartu advokatnya, keanggotaan advokat maksudnya. Bang, ini kartu advokatnya. Ada yang main. Bang Eki. Kartu advokat. Bang Eki. Tapi lagi sita nggak boleh bikin. Percuma. Dino, mana? Kartu advokat. Ya, ini masih pengecekan administratif terkait legalitas ya, kelengkapan administratif persidangan. Perlu dipermintakan surat advokat dari masing-masing advokat. Dari pengacara, saksi-saksi ahli. Udah. Oke, kelar ya. Nanti buka ya. Belum ada yang lengkap. Baik ya, jadi untuk kelengkapan legal standing nanti dilengkapi sampai jalan. Baik, ya. Sekarang giliran dari para tergugat mengajukan legal standing, maka dari peserta tenang ya. Ya, terima kasih Majelis Hakim yang kami hormati. Kami di sini hadir di Jaksa Pengacara Negara pada jam gaduh, hadir selaku kuasa hukum Presiden selaku tergugat 1 pada perkara ini. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa saya surat kuasa khusus belum dapat kami serahkan pada persidangan kali ini karena masih dalam proses penerbitan surat kuasa substitusi.
sehingga mohon majelis hakim pertanyaannya supaya dapat hadirkan pada persidangan. Demikian Pak Jokowi yang hadir. Aduh, yang masih dalam proses. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang mulia Majelis Hakim, perkenalkan saya Junet, sarjana hukum. Saya tergugat 2 mewakili Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal ini kami hadir di sini bertiga. Baik, sorry. Itu hari ini kami minta agar dari presiden yang tidak hadir karena belum ada. Kalau yang lain kan tinggal Persidangan. Mantap. Oh ya, yang Mendikbud kami belum Oh, Mendikbud, sorry, bukan MPR, Mendikbud. Mendikbud. Sorry, maaf ada kesalahan. Iya. Batik. Mendikbud. Pendidikan. Perwakilan dari Mendikbud. dan kami juga minta kelengkapan apakah Biro Hukum berwenang untuk menjalankan kekuasaan untuk datang ke mahkamah Mendikbud dan selanjutnya apakah dia berwenang mendelegasikan kuasa terima kasih. Sip. Baik ya. Jadi setelah kami memeriksa tingkat standing dari masing-masing pihak, untuk pihak penggugat, surat kuasanya sudah ada, kami terima, syarat-syarat masih dilengkapi lagi. Baik. Dengan jalankan untuk persidangan berikutnya sudah lengkap. Untuk tergugat 1 secara hukum kami katakan belum hadir karena belum ada surat kuasa. Ya, jadi nanti akan kami panggil lagi. Untuk tergugat yang lain, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 sudah ada surat kuasanya, namun seperti dari penggugat juga masih belum dilengkapi. Ya, dilengkapi sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan. Sudah kami sampaikan. Ya. Jadi untuk persidangan hari ini, penggugat hadir, yang tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 hadir. Nah, ini persidangan 1 akan kami panggil lagi. Secara resminya. Baik. Ada yang mau silakan? Ada yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam persidangan ini resmi di mana kita semuanya dianggap sudah tahu. Satu hal yang perlu diingatkan bahwa ini persoalannya personal pribadi Jokowi. Mengapa diwakili kejaksaan? Kejaksaan kan pengacara negara. Jadi tolong diberitahu pengertian hukum. Ini perdata. Dan yang mulia, setahun lalu kita juga pernah gugat Jokowi. Memang kita gugat itu kebijakannya. Ada 66 janji yang bohong. Kita dinyatakan oleh pengadilan tidak berwenang. Sekarang takdir Allah tidak ada urusan dengan kebijakan. Ini urusannya pribadi Jokowi, diduga ijazahnya palsu. Jadi dengan hormat, kecermatan majelis dalam hal ini tidak bermaksud menyindir. Dalam panggilan ke depan nanti itu
Presiden Jokowi atau saudara Jokowi harus hadir. Dia kenapa tidak hadir? Kalau dia memang nggak ada kepalsuan, dia hadir dong. Itu lebih besar. Yang kedua, sekarang pun masih menunggu, belum ada tanda-tanda bahasa Jokowi itu mana. Saya dengar tadi ada substitusi. Substitusi itu artinya pengganti. Bagaimana kok bisa menjadi pengganti? Jadi kalau dibilang Jokowi nggak mengerti pun kan nggak benar kita. Presiden kita begitu. Siapa yang bilang bukan? Yang presiden kita Republik Indonesia. Tapi dalam kapasitas sekarang yang kita gugat pribadinya yang melakukan dugaan ijazah palsu. Jadi oleh karena itu tolong ditempatkan hukumnya seperti itu. Nah, oleh karena itu yang kementerian juga jangan kepala biro yang kita juga menterinya kok. Kenapa kepala biro yang jadi urusan? Aduh. KPU juga yang harus jelas untuk konteksnya tadi sudah diterangkan. Dan juga satu lagi yang tidak hadir MPR, majelis tinggi kita punya di majelis perlu tidak datang yang mulia. Mohon ditegur ini ketua MPR, bagaimana memimpin MPR kok katanya taat pada undang-undang tapi tidak datang. Itu melecehkan kita. Yang mulia dilecehkan, padahal yang mulia dimuliakan oleh undang-undang sebagai hakim. Melecehkan hukum. Wakil Tuhan di muka bumi itu majelis hakim. Kok dimanggil dan dianggap itu. Jadi karena itu dengan hormat, ini sidang terhormat. Kita menurut pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Tidak ada urusannya presiden, tidak ada urusannya menteri. Sama kita ini. Oleh karena itulah, saya tidak bermaksud bicara lebih jauh, tapi saya kecewa gitu. Kalau saya itu 2 kali nih gugat Jokowi, kok nggak gentle, kok nggak berani datang gitu. Harus datang loh. Saya kira itu yang mulia, tolong diingatkan. Kalau minggu depan Jokowi tidak hadir, secara personalnya itu dipastikan. Saya minta putusan yang sangat jelas bahwa dipastikan jasanya palsu karena nggak berani datang. Nggak bisa terus nanti ada lagi jawaban dari majelis, pengadilan tidak berwenang. Wah kalau itu jadi saya minta rakyat langsung menyanyi. Allah Akbar. Lagi ya, biar jelas. Baik. Jadi untuk tergugat 1 yang kita sampaikan tadi, di sini gugatan saudara mengatakan pertama, kedua, meskipun saudara ini berkaitan dengan tugas sudah berarti sudah betul kalau di sini Jokowi selaku presiden sama sesuai dengan hukum acara pihak yang digugat baik menggugat maupun tergugat punya hak diwakili ya kecuali perkara pidana. Ini penggugat juga tidak hadir ya. Saya sekali menggugat tidak hadir karena ditahan oleh polisi. Ditahan. Bebasin dong. Tolong yang mulia. Tidak ada unsur kesengajaan dari klien kami. Dia ditahan. Mampukah dengan cara lu dipanggil oleh yang dipanggil hukum acara memberikan hak kepada kita untuk ini nanti kita panggil ya, dipinjam dulu, dipanggil. Untuk PR hadir ada surat tugas namun kelengkapannya memang bukan. PR mana? Tadi ada. Kelengkapan mengenai registrasi dari masing-masing pihak lengkap, maka sidang majelis tinggi dan satu pihak tidak perlu sekali lagi. Maka pada persidangan berikutnya
akan dilengkapi majelis juga untuk dilengkapi tentang legislasinya maupun pihak yang belum hadir akan dipanggil lagi. Ya, jadi Dipaksa hadir. mengenai penundaan sidang kita sepakati harinya. Mohon izin yang mulia, saudara tidak ada ya. Saudara kalau memang pihak sudah dikuasakan. Kalau pihak tidak, mohon izin untuk menyampaikan. Saudara tidak ada hak untuk menyampaikan kondisi kecuali pihak. Saya yakin kalau juga kuasa itu hak. Ini bukan intervensi. Mohon izin untuk bicara. Saudara ada sebagai pihak, bukan ya sudah. Bohong dong. Kami akan mengajukan sebagai pihak. Belum dong. Karena itu kami mohon. Nanti bukan saja secara administrasi, ada bagian lain. Ini sekarang kita kami sampaikan. Ya, untuk hari ini sebenarnya kita sepakati silakan. 1 minggu ya, Jadi kami tawarkan pada silakan disepakati ya. Lain dari Selasa. Kamis yang mulia. Kamis. Jalan kalender. Saudara yang lain ya. Saudara belum bisa. Silakan yang lain. Jadi bisa nggak hari Kamis? Maaf Yang Mulia. Boleh Senin aja. Senin aja. Jangan bukan. Senin ya. Ini mulia, saya hari Rabu aja kalau Saya sedang sampai Pak. Baik. Ya, baik. Kayaknya jadi kami nanti akan melakukan sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 31 dengan acara yang sudah kami sampaikan tadi. Kita sepakati jamnya juga. Ini sekarang sudah 40 tahun. Kami minta para pihak juga mematuhi jadwal yang ada. Ya. Jam 10. Jam 10 ya. Jadi kami tetapkan yang berikutnya hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 jam 10 pagi sudah berada di ruang sidang. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Cukup dari kami Yang Mulia. cukup ya. Kami nyatakan sidang ditutup. Hidup hakim ketua PN, jangan terkesan. Hidup. Semangat Pak. Semangat hakim ketua PN, jangan terkesan. Indonesia terus. Di luar, main di luar, nggak boleh di dalam. Jangan tahu aja.